Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai cache memory, di mana ini merupakan nanti video terakhir dari rangkaian pembahasan saya tentang memori di komputer yang saya khususkan pada membahas cache gitu ya. Mmm, jadi saya akan mengulas mengenai, prinsip-prinsip yang ada dalam memori cache dan serta, gimana sih mendesain sebuah memori cache itu, ya. Tetap bersama saya di kanal Mas John Go Keep. Pembahasan pertama kita, di video kali ini adalah, tentang prinsip yang ada di sebuah cache memory, di mana, cache memory ini memiliki beberapa karakteristik seperti itu. Yang pertama, cache memory ini didesain untuk melakukan aktivitas yang sangat cepat dibandingkan dengan, main memory seperti RAM atau bahkan ke secondary memory yang outboard, storage tadi. Dia ini jauh lebih cepat. Jadi dia akan sebagai tempat transit data sebelum dia diproses oleh prosesor. Jadi ketika data itu ada di RAM akan ditarik ke cache, setelah ke cache dia akan masuk ke, eee, prosesor, seperti itu. Nah, ini prosesnya ketika prosesor itu akan membaca, eee, sebuah word gitu ya, dia akan melakukan pengecekan dulu apakah word ini ada di cache atau tidak. Kalau word ini ada di cache, maka, word-nya itu akan langsung ditarik ke prosesor. Tapi kalau enggak gimana? Blok main memorinya yang mengandung, word-nya tadi akan dibaca oleh cache ya, dan setelah datanya itu masuk di cache, cache akan mengirimkan datanya ke prosesor. Jadi kalau, dia sudah ada di cache, dia akan langsung ditarik, tapi kalau belum ada, dia akan narik dari main memory dulu dari RAM, ditarik ke cache, setelah ke cache baru nanti akan masuk ke prosesor. Nah, mmm, ini jika dibandingkan cache, versus CPU versus main memory ya, di mana CPU itu paling cepat dan main memory itu yang paling lambat, ya walaupun, secara perasaan juga itu masih tetap cepat gitu ya. Dari main memory ke cache itu bentuknya block transfer. Jadi alamat, data-data itu kan disimpan di memori dalam bentuk blok, ya kan ditransfer. Setelah masuk ke cache, ingat cache itu ukurannya tidak terlalu besar. Jika di video sebelumnya saya sudah sempat singgung, salah satunya Core i3 ukuran cache-nya itu adalah 6 mega. Dari cache ke CPU itu bentuknya udah Word, yang ditransfer adalah Word. Oke. Nah, desain-desain cache, model baru hampir keseluruhan cache itu menggunakan 3 level. Ada L1 cache, ada L2 cache, dan L3 cache. Biasanya kan disebutkan di dalam penjualan prosesornya itu L1 cache-nya berapa, L2 cache berapa, dan L3 cache-nya berapa. Ini juga merupakan hierarki mulai dari CPU sampai dengan main memory. CPU itu paling cepat, terus, L1 cache itu cepat gitu ya. Kalau L2 cache itu lebih pelan sedikit, dan dari, main memory ke L3 cache itu lambat. Nah, ini perbedaan struktur dari, cache dan juga main memory atau RAM gitu ya. Kalau di cache itu semua data bentuknya itu udah sama-sama blok ya, karena dia kan belum dikirim ke prosesor. Kalau sudah dikirim ke prosesor itu bentuknya udah Word. Dia punya line number dan tag. Di mana panjang bloknya itu tergantung, words-nya.
Kalau di RAM, ya, itu juga sama dia menggunakan blok gitu ya. Blok di mana lebarnya itu juga eee word length. Nah, cuman di sini dia tidak pakai tag, tapi dia menggunakan memory address. Jadi dia akan melakukan pengalamatan setiap data yang masuk ke dalam RAM. Nah, ini, salah satu bukan satu, ini contoh, sebuah flowchart yang menjelaskan bagaimana cache itu melakukan proses pembacaan. Yang pertama, cache itu akan menerima read address ya, dari CPU. Jadi CPU akan meminta, tolong baca nih, data yang ada di alamat sekian. Dia akan cek dulu apakah read address-nya itu ada di cache atau tidak. Kalau ada, dia akan langsung ambil datanya dan kirimkan ke CPU, kalau tidak, dia akan mengakses main memory, RAM tadi ya, untuk mencari data yang memiliki RA tersebut, ya. Terus dia akan mengalokasikan tempat untuk, main memory tadi menulis datanya, ya. Setelah itu dia akan, pilihannya ada 2, ada dikirimkan ke CPU atau diantrikan. Ya, diantrikan dulu karena memang CPU sedang penuh, mungkin dia akan diantrikan di, cache line, seperti itu. Setelah itu ya selesai prosesnya, sederhananya seperti itu. Nah, mmm, hubungan antara prosesor, cache, dan memori itu memang di dalamnya akan ada transfer, address dan buffer gitu, dan data. Ya di mana tadi, mmm, cache akan prosesor akan meminta cache untuk mengeluarkan data dengan read address sekian. Jika tidak ada di cache, maka dia akan dicarikan ke RAM. Jika ada, dia akan langsung di-deliver. Jadi di sini jelas terlihat ya, dari prosesor dia akan request address, bisa ke cache, kalau nggak ada di cache dia bisa langsung ke RAM. Setelah itu datanya akan ditransfer, data sesuai address tersebut. Ya, di sini ada sistem bus ya, seperti sudah saya singgung di video saya sebelumnya, bahwa untuk berkomunikasi antara prosesor, ya, di mana satu ini biasanya di dalam sebuah perangkat CPU atau prosesor, sistem busnya ini adalah node bridge tadi, yang membantu si prosesor berkomunikasi dengan, RAM. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang elemen of cache design ya, di mana ketika membuat sebuah cache, perusahaan bukan manufaktur ya, pasti udah perusahaan besar yang membuat prosesor itu kan mempertimbangkan ini, ada cache address, ada cache size, ya, ada mapping function, ada replacement algorithm, ada write policy, ada line size, dan number of cache, ya. Saya tidak akan bahas semua dari semua elemen ini, saya akan bahas beberapa saja, ya. Kalau cache size saya sudah sempat, singgung di video yang kedua kemarin ya, di mana salah satunya contohnya di prosesor Core i3 itu ukurannya 6 mega. Kalau saya untuk Core i9 sekarang udah di 20-an mega. Nah, yang pertama cache size, nah, makin besar ukuran cache itu berarti makin banyak address yang bisa ditampung oleh cache tersebut, ya. Artinya makin banyak data yang bisa diproses dengan, yang mampir gitu ya ke dalam cache. Oke. So dari replacement algorithm, ya, itu ada LRU, ada LFU, dan ada first in first out serta random. Jadi sebenarnya ini akan berbicara masalah gimana caranya, si cache itu mengganti isinya. Karena kan tadi, ukurannya terbatas, hanya 6 mega, sedangkan program komputer yang kita jalankan itu banyak. Bagaimana dia bisa mengaturnya itu, yang pertama adalah least recently used, dia akan melihat dulu, proses yang sudah lama ada di dalam cache, dan dia tidak punya, eee, pointer ke manapun. Artinya sudah, bisa jadi dikatakan sudah selesai. Itu
akan dibuang dari cache. Nah, ini hampir sama dengan yang Vivo, first in, first out. Cuman kalau yang Vivo ini melihat lamanya. Jadi katakanlah ada 10 deret yang masuk, baris pertama yang akan dikeluarkan lebih dulu, first in, first out. Kalau yang LFU atau least frequently used, itu dia akan mengeluarkan yang paling sering terlebih dahulu. Kalau tadi yang paling lama, ini yang paling sering ada di dalam cache. Terus yang ketiga yaitu random. Ya bebas, dia akan memilih apapun yang akan dia buang dari cache-nya. Nah, number of cache ya, jumlah cache itu ada yang modelnya unified hanya satu seperti di video saya sebelumnya, dan ada yang multi level. Nah, biasanya multi level ini L1 cache dan L2 cache itu bisa dia bentuknya unified, dan nanti yang L3 cache-nya itu dia bentuknya shared bareng. Ini di prosesor-prosesor terbaru biasanya bentuknya seperti itu. Nah, itu tadi sedikit ulasan saya mengenai memory cache, khususnya di prinsip dasarnya memory cache, dan juga desain memory cache itu seperti apa, gitu ya. Artinya bukan kita yang desain, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan prosesor itu mengembangkan prosesornya, terutama untuk di bagian cache. Ini tadi merupakan video penutup dari saya tentang pembahasan memori dan serta memory cache seperti itu. Ya, semoga rangkaian video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Jika ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini untuk agar channel ini makin berkembang. Kita ketemu di pembahasan yang lain di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.